Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin, Bu. Salam Pancasila. Salam, Bu. Salam. Salam Pancasila. Salam, Bu. Salam Pancasila. Ya, baik. Pertama-tama kami pengurus dari Asosiasi Pengajar Hukum Adat Pusat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sore hari ini. Acara pada hari ini pembentukan perwakilan APA Indonesia Timur. Nah, ini sebenarnya adalah kegiatan dari organisasi yang akan membuat pembentukan perwakilan-perwakilan di kita membagi wilayah 3 wilayah, yaitu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Nah, pada saat ini kita memulai dengan pembentukan perwakilan APA Indonesia Timur, yang tentu saja nanti diharapkan terpilihnya ketua, wakil, sekretaris, dan tentu saja beberapa pengurus yang nanti akan mendukung kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan APA Indonesia Timur. Nah, tentu saja dari pembentukan ini nanti akan mempermudah jalannya apa, karena kegiatan-kegiatan kita sangat banyak, tetapi kalau kemudian ada 3 wilayah itu bekerja sama dan kemudian akan idenya adalah kalau tidak COVID ya, tidak COVID itu juga bisa melakukan pertemuan-pertemuan di wilayah-wilayah, sehingga nanti setelah itu kita juga ada pertemuan dari secara nasional. Jadi kira-kira itu pertemuan pada sore hari ini, dan semoga acara ini dapat diselenggarakan dengan baik dan sukses dan akan terpilih pengurus. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Laksanto, Dr. Laksanto Utomo sebagai Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia. Kami persilakan kepada Pak Laksanto. Baik, terima kasih Dr. Kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Nusantara. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Guru besarnya belum kelihatan, ada beberapa guru besar yang izin pada hari ini. Kami berterima kasih sekali ada hadir di sini Ibu Saraida, Ibu Vidi, Dr. Adrianus, Dr. Safrin, Dr. Kunti, Dr. Erlini, Dr. Jabal Nur, Dr. Nurul Mikat, Dr. Abdul Rahman, Ibu Emi, dan Dr. Namrungkel, kemudian Ibu Maria Teresa, Ibu Nurul Mikat ada 2. Mudah-mudahan akan disusul yang lain. Bapak Ibu, pembentukan perwakilan APHA Indonesia Timur ini merupakan seharusnya program dari bidang keorganisasi, di mana ketuanya adalah Ibu Umu. Di sini akan diwakili Ibu Arista dari Palembang. Nanti kita meminta untuk Ibu Widi, sebetulnya ini merupakan program organisasi, tetapi ini merupakan komitmen dari APHA Indonesia untuk segera membentuk perwakilan ini dengan meninggalnya Dekan Universitas Cendrawasih, Bapak Krisifu, Dr. Krisifu, 3 bulan yang lalu, kalau tidak salah, kami ikut berduka cita untuk itu. Nah, sebagai komitmen dari APHA yang selalu mendukung untuk segera mungkin RUU Masyarakat Hukum Adat ini segera disahkan, yang saat ini di prolegnas di DPR RI. Untuk itu kita segera membentuk perwakilan Indonesia Timur untuk organisasi ini agar lengkap, kemudian memenuhi
keperluan-keperluan baik akademis dan praktisi untuk hal-hal sehubungan dengan kearifan lokal di daerah masing-masing. Nah, untuk itu Indonesia Timur perlu kiranya segera membentuk, dan kami berharap beberapa teman-teman yang ada di sini untuk segera nanti bagaimana prosesnya. Saya kira prosesnya sebagai Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, saya kira kita perlu mufakat saja nanti, musyawarah mufakat dari pertemuan sore hari ini, agar kiranya segera membentuk kepengurusan ini dan segera bergerak untuk bisa memberikan sumbangsihnya kepada baik akademisi dan kegunaan secara praktis. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam Nusantara. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Mbak Nurul, Mbak Bu Kunti, siapa untuk yang bidang organisasi, monggo. Selanjutnya kami persilakan Bu Windy. Silakan Bu Windy. Terima kasih Bu Kunti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan sejahtera bagi kita semua. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua APHA, Dr. Laksanto Utomo, kemudian Wasekjennya, Wakil Ketua Sekretaris Jenderalnya, Ibu Dr. Kunti Triwidewiyanti, beserta rekan-rekan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kegiatan ini kembali. Kami dari perwakilan bidang organisasi, ya sebenarnya Ketua Ibu Umu Salama SAG SHMH menyampaikan salam dan permohonan maaf karena beliau tidak bisa menghadiri dan memberikan sambutan langsung untuk laporan dari bidang organisasi ini. Jadi kita mewakili saya Windy Arista SHMH dan Ibu Nurul Mikat SHMKN berkesempatan hadir untuk memberikan sedikit laporan bahwa sebenarnya di dalam kesempatan organisasi ini memang kita memberikan tujuan yang sangat besar manfaatnya. Apalagi Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini memberikan suatu kontribusi besar bagi dosen-dosen, terutama kita semua, rekan-rekan sejawat, untuk mengembangkan diri, untuk bisa melakukan suatu bentuk organisasi yang baik, yang memberikan pengembangan terhadap diri kita sendiri dan lingkungan. Jadi walaupun kita bisa mengembangkan diri, tapi kita juga tidak lupa dengan lingkungan kita yang membutuhkan ilmu-ilmu yang memang kita dapatkan selama kita berorganisasi, berkumpul, agar wilayah-wilayah yang kita ingin tujukan, seperti yang sudah disampaikan Ibu Kunti dan Pak Laks, Indonesia membentuk suatu organisasi Indonesia Barat, Tengah, maupun Indonesia Timur. Kami dari bidang organisasi mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya pada APHA Wilayah Timur atas terbentuknya perwakilan APHA Indonesia Timur. Semoga nanti apa yang sudah digagas oleh APHA Indonesia Timur akan diikuti selanjutnya oleh APHA Wilayah Barat dan Tengah. Dengan berdirinya APHA berdasarkan wilayah-wilayah, maka diharapkan tentunya gagasan, ide-ide, pemikiran dari teman-teman yang berada di setiap wilayah dapat lebih cepat terlaksana. Jadi dengan basis kajian yang berdasarkan pada wilayah masing-masing, Pak Ketua. Saat ini mungkin anggota APHA semakin bertambah, semakin banyak, sehingga kami dalam bidang organisasi bersama Sekretariat APHA Pusat juga menata ulang, salah satunya dalam bentuk pendaftaran.
pendaftaran anggota organisasi baru, termasuk juga untuk mengkoordinir kembali anggota-anggota APHA kita yang sudah menjadi anggota APHA atau yang aktif dan yang mungkin belum terlalu aktif juga. Jadi kita bisa mendata ulang sehingga setiap anggota nantinya tujuan kita mendapatkan nomor anggota dan kartu keanggotaan APHA ya, Pak Laks. Jadi untuk kedepannya semoga pelaksanaan pemilihan ini bisa berjalan lancar dan sukses terus untuk APHA. Jadi kami dari bagian organisasi memberikan suatu apresiasi yang besar, apalagi Asosiasi Pengajar Hukum Adat ini alhamdulillah menjadi organisasi yang tidak vakum selama 2 tahun ini ya Bu ya. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini yang memang kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa melakukan suatu kegiatan-kegiatan lain sebagai pengabdian kita kepada masyarakat. Sehingga apa-apa yang perlu disampaikan juga bisa dalam suatu bentuk pertemuan selanjutnya yang memberikan apresiasi kita bagi kita semua agar info-info, kegiatan-kegiatan yang akan menjadi tujuan ke depan kita bisa terlaksana semua. Dari Bu Umu juga, dari Ketua Organisasi, memberikan suatu bentuk support bahwa kami dari bidang organisasi memberikan suatu bentuk penghargaan tinggi atas segala kegiatan yang dilakukan APHA. Apalagi sekarang anggota-anggota APHA diberikan suatu bentuk semangat, kebebasan dalam menulis, karena kita sudah ada jurnal khusus untuk itu, membentuk suatu istilahnya memberikan suatu publikasi yang sudah dilaksanakan oleh Ketua APHA dan wakil-wakilnya. Jadi terakhir kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam kegiatan organisasi ini, sehingga apa-apa yang akan dijadikan suatu bentuk apresiasi nantinya, semoga kami bidang organisasi bisa mendapatkan masukan-masukan, sehingga apa yang harus kami jalankan atau yang belum kami jalankan, atau mungkin apa yang kami laksanakan belum maksimal, itu bisa diinfokan atau diberitahu ke kami sehingga kami bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Demikian saya dari perwakilan Ibu Ketua Bidang Organisasi Ummu Salamah mengucapkan apresiasi yang sangat besar dan terima kasih. Semoga terbentuknya APHA wilayah timur ini menjadi semangat bagi wilayah-wilayah lain untuk membentuk perwakilannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Kundi. Selamat datang Pak Dekan, Uncen, Dr. Franz Remy. Ya, selamat sore. Selamat sore, salam kenal, Dr. Franz. Ya. Dekan Uncen. Silakan buka dong itunya. Kita lihat. Salam kenal sama kita, Dr. Franz. Sama-sama. Nah, jadi Dr. Franz, saya juga katanya Dr. Franz temannya Mbak Kundi waktu S2 ya? Ya, sama-sama di UI. Akhirnya ketemu pula itu. Kalau nggak begini nggak ketemu ya Dr. Franz ya. Itu sudah. Baik. Nah, lanjut Mbak Gundi. Terima kasih Bu Indi, Bu Nurkat. Nah, lalu selanjutnya kita akan lakukan pemilihan atau untuk perwakilan dari Indonesia Timur. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari yang lalu itu diketuai oleh Pak Dr. Hendrik Yusifu almarhum yang seyogyanya tadi sudah disampaikan Pak Laksanto, beliau meninggal dunia, dan tentu kita sebelumnya kita
Mari mengheningkan cipta terlebih dahulu sebentar untuk mendoakan Pak Hendrik Risiku. Kita berdoa sebentar, berdoa dimulai. Doa selesai. Ya. Baik, selanjutnya kira-kira bagaimana ini Pak Laksanto dan Bu Windy pemilihannya? Jadi kita Baik, perkenankan saya untuk memimpin pura-puranya pemilihan. Di depan saya ada TVRI ini, ada TVRI, benar. Bisa karena kebetulan kami pakai layar lebar di sini di pusat ini, jadi mungkin bisa dipakai HP ya Mas ya untuk laporan teman-teman di situ. Kita ada Gatra yang saat ini sedang monitor, juga majalah Telusur online, dan media partner kita adalah Legal Era Indonesia. Mudah-mudahan ini acara untuk Indonesia Timur ini cukup bisa memberikan informasi kepada teman-teman yang lain, karena dengan pemilihan perwakilan ABHA Indonesia Timur ini bisa memberikan manfaat pertama untuk Chris, Pak Ketua, hilang Pak Ketua. Sinyal kayaknya, Bu. Sinyal. Sinyal Pak Ketua. Mas Arga, sinyal Bapak hilang. Bentar Bu. Sebentar Bu. Diputus sinyalnya Pak Ketua. Bentar lagi nyambung kembali. Baik, mungkin sambil menunggu, tadi Pak Frans Riumi sudah mendengarkan, turut mendengarkan ya Pak Frans Riumi? Ya, ada ikut. Kita terbagi atas 3 wilayah ya. Salam Pak Frans. Salam, sama-sama. Salam sehat. Salam sehat ya Pak ya. Bagian barat, tengah, dan timur. Nah, sekarang kita bicara Indonesia Timur. Nanti sebagaimana tadi sudah disampaikan Bu Windy, kita akan membentuk juga di tengah dan barat ya Bu Windy ya. Iya. Waktunya tidak terlalu lama sehingga bisa terbentuk seluruhnya. Dan tadi sudah disampaikan Pak Laksanto, sebenarnya salah satunya itu aja Mas. Kita akan mendukung rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, kebenaran saya sudah bersama teman-teman waktu itu juga dengan Pak Ketua, kita sudah ada dialog dengan DPR ya, dan juga ada pertemuan lagi dengan Nasdem. Sebenarnya Nasdem dengan wakil DPR ya, dengan wakil DPR. Dan juga dalam suatu pertemuan saya ketemu dengan Pak Tenres Narang yang dari DPD. Jadi tampaknya rancangan undang-undang yang akan diusung ini inisiatif dari DPR, ini tampaknya masih tersendat ya. Sehingga kita perlu merapatkan diri lagi bersama mungkin teman-teman aman tadi sudah disampaikan, dan ini menjadi sangat penting karena kalau kita sudah terbentuk wilayah akan semakin kuat dorongannya untuk terus mendorong rancangan undang-undang masyarakat adat. Selanjutnya juga kita akan meneruskan beberapa kegiatan
yang sesuai yang kemarin itu antara lain berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat itu. Lalu antara lain akan diadakan diskusi yang berkaitan dengan peradilan adat. Ya, peradilan adat itu akan diketuai oleh Prof. Dewi, ya, Prof. Windy dan juga Pak siapa yang dari itu ketua adat peradilan adat di Kalimantan, ya. Nah, ini jadi dari ada dua kegiatan yang selanjutnya juga yang Mas Maman akan lakukan berkaitan dengan pertambangan, ya. Jadi diskusi tentang pertambangan. Saya pikir dari kedua itu sangat mendukung untuk rancangan undang-undang masyarakat adat. Lalu yang juga kita sudah lakukan adalah call for paper yang berkaitan dengan hukum waris adat, ya. Karena saya sampaikan kemarin hukum waris adat itu kita belum punya hukum waris nasional, sehingga hukum waris adat itu menjadi sangat kuat dan kita akan terus-menerus memperlihatkan bahwa hukum waris adat itu masih ada. Nah, tampaknya ini juga perlu menjadi salah satu perhatian yang akan disampaikan di di rancangan undang-undang itu. Ya, ini sudah ada kepengurusan, mungkin teman-teman yang baru bergabung. Saya bacakan ini ada dewan dewan pembina, ya. Ini sekian banyak dari profesor dan doktor. Lalu kemudian kita punya dewan pengurus, ya. Dewan pengurusnya itu Pak Laksanto, kemudian wakil ketuanya Prof. Abrar, saya sebagai wakil ketua juga, kemudian sekretaris jenderalnya Buning Adiasih, kemudian wakilnya Ibu Sriwalni Rahayu, kemudian juga Ibu Agung, Dr. Igusti Agung, Mas Raul Jaya Tiari, kemudian ini bendaharanya Pak Robert ini dari Bintuni, ya, Papua, lalu Ibu Dr. Leni Nasian. Nah, untuk Korwil Barat itu Korwil, kemudian juga Korwil Indonesia Tengah itu Dr. Gusti. Nah, lalu Korwil Indonesia Timur itu Brik Haji Sidu, tadi sudah doakan. Kemudian Direktur ini sudah mengundurkan diri. Jadi kira-kira akan Indonesia Timur. Ya, itu yang sudah koril-koril yang sudah. Selanjutnya Pak Laksanto sudah Mas, bisa ditutup. Ya. Baik, bisa dimonitor Bapak Ibu suara saya? Bisa Bapak, bisa Bapak. Mohon maaf tadi ada kalau nyebut kita dipublish gitu langsung dimatiin. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat. Ini kebetulan kok tidak begitu bagus. Baik, ada beberapa rekan-rekan yang ada di rekan-rekan dari Indonesia Timur yang sudah ada, Dr. Nurul Mikat, ada Dr. Safrin. Dr. Safrin itu Kalimantan itu tengah ya berarti ya? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, Buton. Oh, Sulteng ya, Buton ya. Maaf. Mohon maaf, Pak Dr. Safrin. Ada Kang Maman, Dr. Abdurrahman, Ibu Maria Teresa,
Dr. Namrungkel itu sudah ada di Litbang, jadi tidak perlu dipilih. Ada Bu Maria Teresa, kemudian ada Pak Dr. Adrianus, ada Ibu Sarah Ida, kemudian ada Dr. Jabal Nur, Kendari, Dr. Jabal Nur. Kendari, Ya. dan Pak Dekan dari Uncen, Dr. Franz Rumi. Karena kita perlu musyawarah untuk mufakat, ya kan, supaya bisa melanjutkan organisasi ini secara baik-baik dan bisa segera dipilih, ya gitu kan. Kemudian kita bisa kegiatan yang berlanjut. Silakan Pak Dekan dulu, saya berikan kesempatan deh, Pak Dekan dari Uncen. Silakan Pak Dr. Franz Rumi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Salam kenal. Ya, saya kira pertemuan kita kali ini saya juga baru bergabung. Jadi barangkali saya kira mekanisme yang tadi disampaikan dalam hal organisasi, yang tadi saya sudah lihat sepintas pembagian sesuai dengan wilayah. Jadi mungkin secara khusus saya sampaikan saja bahwa barangkali susunan itu karena kebetulan Pak Dekan, Pak Hendrik sudah almarhum, jadi barangkali itu yang nanti dipikirkan untuk kira-kira posisi dari beliau, barangkali itu nanti secara musyawarah mufakat, kira-kira dari wilayah timur dipikirkan untuk barangkali siapa sebenarnya yang mungkin menggantikan posisi beliau dalam hal struktur organisasi apa tadi. Saya kira begitu. Itu pesan saja yang saya bisa sampaikan secara singkat saja. Jadi barangkali beliau almarhum Pak Hendrik yang barangkali nanti dipikirkan untuk lewat musyawarah mufakat untuk dari wilayah timur barangkali siapa yang menggantikan posisi beliau nanti. Begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dekan masukannya. Silakan teman-teman yang tadi saya sebutkan, Kang Maman, Dr. Andrianus Goro, Pak Dr. Safrin, silakan dari Buton. Pak Ketua, tadi Ibu Nurul angkat tangan, ada itu? Ya, silakan Ibu Nurul. Kita pengurus pusat tidak dimasukkan lagi ke pengurusan perwakilan ini biar kerja atau ada kegiatan bisa maksimal. Setuju. Ya sudah di bidang organisasi, tidak perlu lagi barangkali dimasukkan di wilayah pembentukan perwakilan Indonesia biar tidak double jabatan yang kami bisa. Iya. Oh iya. Ya. Kalau begitu, ya ini usulannya Pak Safrin sama Pak Abdul Rahman sudah ada di pengurusan. Pak Maman sudah ada, sudah di bidang kerjasama. Saya juga di Indonesia Tengah, Bang. Yang timur saja lah, teman-teman. Saya di tengah-tengah lah. Tengah-tengah ya. Ya. Pokoknya yang muda itu harus bebannya harus yang banyak. Harus yang tua-tua dulu lah. Yang tua beban jangan banyak-banyak, bisa tewas nanti sakit COVID. Ya. Juga ada. Oke, jadi ada Pak Franz Rumi, Pak Adrianus, Pak Bu Maria. Halo Bu Maria. Ada Bu Maria, ya. Ibu, siapa tadi? Ya, Pak Jabal Nur atau Pak Adrianus Ngoro? Ya, Pak Jabal Nur. Adrianus. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Makasih Pak Ketua, Bu Ya. Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bergabung dengan apa ini kira-kira awal tahun 2020, sehingga saya belum masuk pada kepengurusan, tetapi saya care sekali bergabung di sini. Kebetulan saya S3 selesai di Unhas,
saya ambil tentang hak ulayat masyarakat adat Tukayalaya yang kaitannya berada di Taman Nasional Rawa Opa. Sehingga saya ingin memperjelas bahwa saya mengajar di hukum adat dan memperkuat situ, sehingga saya tertarik bergabung di sini. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Haluoleo di Kendari. Saya kira untuk pembentukan perwakilan Indonesia Timur ini saya sangat apresiasi, dan saya lebih sepakat kalau Pak Frans Reumi bisa memimpin Indonesia Timur, karena beliau mungkin akan lebih konsen tentang perkembangan hukum adat. Saya lebih saat ini saya juga berada di Lembaga Adat Tolaki, salah satu etnis yang ada di Sulawesi Tenggara. Saya Dewan Pakar, sering menyelesaikan perkara-perkara, termasuk dalam beberapa minggu yang lalu terjadi suatu konflik etnis, kami menyelesaikan secara adat, dan sekarang ada beberapa lagi yang kami menyelesaikan. Jadi saya kira itu dari saya. Kalau saya dilibatkan sebagai anggota saja di apa, saya sudah syukur dan terima kasih. Terima kasih Pak Ketua, Bu Kunti. Terima kasih Pak Jabal Nur. Ya. Terima kasih Pak Dr. Jabal Nur. Saya minggu lalu baru saja ke Pengadilan Tinggi di Kendari. Itu kebetulan adik kelas saya itu. Kalau saya tahu saya jemput Pak. Waduh. Iya betul itu. Saya ketua pengadilan tingginya adik kelas dari Undip. Jadi saya kemarin. Oh ya. Mas Pujo itu ya. Dulu sekretaris Mahkamah Agung. Dulu pernah kita minta nanti lain kali kita ke Haluleo lagi. Ya. Baik. Nanti kita jual lagi pasti itu. Iya. Ada Pak Adrianus, Dr. Adrianus Nggoro. Silakan Pak Dr. Adrianus Nggoro. Baik, terima kasih Pak Ketua. Yang pertama-tama puji syukur pada Tuhan, karena saya yakin melalui tangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa pertama-tama bisa memasukkan saya di grup ini, tentu bukan karena kekuatan saya sendiri, tetapi kekuatan bapak dan ibu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, salam perkenalan kepada bapak dan ibu yang sangat senior. Jadi kami ini baru belajar dengan apa Indonesia. Tapi saya yakin dengan yang penting ada motivasi belajar, yakin bahwa pasti akan bisa belajar dengan Bapak dan Ibu untuk bisa berjalan bersama-sama apa Indonesia ini, khususnya konsentrasi pada hukum adat. Menyangkut identitas saya Bapak, ya memang S3 baru tahun 2020 saya selesai di Undip. Saya menekuni tentang hukum adat. Memang saya menulis buku sejak 2006, menulis tentang kebudayaan. Kata pengantar waktu itu Bapak Dr. Anus Marsuki Usman, mantan Menteri Kebudayaan. Lalu tahun 2020 saya menulis tentang hukum waris. Saya melihatnya bahwa sebagaimana Ibu Wakil Ketua tadi, saya tergugah dengan pernyataan Ibu tadi bahwa hukum waris itu belum diberdayakan secara nasional, sehingga itu menjadi satu keprihatinan pribadi saya. Jadi saya sangat bersyukur adanya wadah ini, sehingga saya bersedia untuk belajar bersama Bapak dan Ibu, baik profesor-profesor maupun ibu-ibu, bapak-bapak doktor dan S2 yang ada di sini. Menyangkut soal pembentukan perwakilan, ya saya mengikuti apa saja demokrasi yang diberikan. Intinya teman-teman yang dipercayakan untuk Indonesia Timur, saya siap mendukungnya demi memajukan apa Indonesia. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Bapak Laksono,
Laksanto, kemudian nanti kepada Ibu yang membawa acara untuk melangsungkan acara pada sore hari ini. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Dr. Adrianus Anggono. Dari Flores ya Pak? Dari Flores. Ya Bu, dari Manggarai Bu. Saya mengajar di Unika Santo Paulus Ruteng. Oh, Ruteng. Waduh, itu saya Ya. belum sampai ke sana tuh. Nanti sampai ke sana tuh. Siap Bu, nanti kalau Ibu mau beli apa, nanti pegang komodo, nanti saya siap apa. Mantap. Kalau mau ke Verbo juga, nanti saya siap jadi guide-nya. Yang hilang yang saya punya atau apa ya? Ya, oke Pak Laks. Silakan Pak Laks. Pak Laks, nggak kedengeran suaranya, masih di mute? Ya, Bisa diterima dengan baik suaranya? Bisa, sekarang bisa. Bisa ya. Inilah kalau sore ini memang ada yang kuliah kelas sore, jadi agak repot juga nih. Kita berebut dengan anak-anak yang kuliah, jadi mari kita segera akhiri sebelum pemilihan ini. Jadi ada teman-teman kita, ini Sri Kandinya dulu dong, Bu Maria Teresa, sama supaya Bu Sarah Indah bisa berbicara juga, ibu-ibu, silakan. Bu Maria. Bu Nurul kan sudah. Bu Nurul itu di bidang apa, Mas? Bidang ini, bidang organisasi. Organisasi berarti sudah ya. Bu Maria. Bu Maria, silakan. Ibu Maria. Suaranya belum, suara. Ya. Oke, Bu Maria. Apa yang kayak harus mahasiswa? Ya, kayak mahasiswa saya nggak fotonya seperti itu, tapi saya pikir dia mendengarkan, nggak taunya foto. Baik Silakan, Pak. Bu Maria. Ini hanya untuk perkenalan ya Pak. Ya. Baik, saya Maria Teresia Geme yang bisa dipanggil dengan Ibu Tres. Kalau Maria itu orang NTT, semua perempuan itu ada nama Maria, Pak. Jadi kalau panggil Ibu Maria itu kayaknya semua perempuan NTT akan mengalihkan perhatian untuk mendengar. Akan menengok ya? Akan menengok. Baik, jadi, terima kasih. Ya, jadi untuk fokusnya itu ke Ibu Tres, Ibu Tresia. Ibu Tres. Ya, Tresia. Baik, saya kelahiran di Flores, di Ngada. Itu kemudian saya merantau ke Kupang, kuliah di Universitas Nusa Cendana, menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Skripsi itu tentang pelaksanaan program operasional agraria, PRONA waktu itu. Saya menulis tentang PRONA dan itu kemudian menemukan bahwa program itu menggebu-gebu mentargetkan bidang yang untuk disertifikasi itu, kemudian ternyata di Ngada itu dia tidak bisa berhasil karena di sana kepemilikan secara komunal. Kemudian dari Undana saya selesai, saya langsung membantu untuk Universitas Katolik Widya Mandira yang pada saat itu juga baru berdiri dan ada Fakultas Hukum di sana, dan saya masuk di sana menjadi dosen di Universitas Katolik Widya Mandira. Kemudian dipercayakan untuk mengambil S2, saya ambil di Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Saya pulang, kemudian sempat menjadi dekan di Fakultas Hukum Unwira, tapi kemudian saya pergi melanjutkan studi S3 di Brawijaya Malang. Saya selesai S3-nya di Brawijaya. Saya punya pembimbing itu Bapak Profesor Nyoman. Ya. Saya meneliti tentang kampung-kampung yang ada di tengah hutan. Jadi enclave itu, saya studi di sana untuk melihat bagaimana kolaborasi hukum adat dengan hukum negara itu bersama-sama menyelesaikan
kebutuhan hukum masyarakat setempat. Karena saya meneliti di daerah-daerah yang terdalam, yang pedalaman, saya juga tidak bisa naik motor, juga tidak bisa menunggang kuda ke sana, juga tidak bisa, harus naik tebing, Pak. Jadi harus naik tebing. Kemudian saya harus memegang ranting-ranting itu pohon. Kebetulan yang mendampingi saya itu suami saya dan adik-adik di situ untuk bisa sampai ke kampung itu. Kampung itu tidak sama sekali tersentuh kendaraan, dan di sana itu mereka merasa lucu kalau kita menyampaikan bahwa ini ada keputusan pemerintah untuk menetapkan wilayah itu masuk ke dalam daerah cagar alam. Mereka tidak mengerti tentang cagar alam, dan mereka menganggap bahwa itu boleh saja dia diperlakukan di sana, tapi mereka tetap dengan hukum mereka. Jadi dia tidak mau tahu itu, sementara berjalan hukum negara, dia tetap akan jalan keseharian mereka itu dengan hukum adat. Dan bagaimana saya studi bahwa mereka mempunyai kearifan lokal, hukum-hukum adat yang sebenarnya spiritnya itu adalah pembangunan hutan berkelanjutan, lestari. Sekarang sudah ada jalan masuk ke sana, dan saya ingin sekali kembali ke tempat penelitian itu. Jadi itu yang saya studi, dan baru-baru ini beberapa hari lalu saya dengan Pak Ricardo Simarmata itu sedang menyelesaikan satu seminar yang diadakan oleh Universitas Kristen atau Wacana dengan Pak Liven yang panitia di sana, dan saya dipercayakan untuk bicara dengan Pak Ricardo tentang eksistensi tanah adat di Nusa Tenggara Timur. Dan situ kami menyampaikan tentang bagaimana struktur penguasaan tanah itu yang dasar, yang orisinal, yang dianggap saja bahwa itu adalah model dasar, kemudian mengalami dinamika, dan yang tersisa hari ini itu identitasnya seperti apa. Kemudian kita bisa melihat bagaimana wajah tanah adat NTT ini akan masuk ke dalam undang-undang tentang masyarakat hukum adat yang akan dibentuk itu. Saya kira itu saya kembalikan kepada teman-teman. Itulah cerita sekadarnya, seadanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maria Teresa. Waduh, sangat menarik sekali itu. Baik, ada beberapa, ya ada yang mau memberikan masukan lagi, silakan. Ibu Sarah. Silakan Ibu Sarah. Selamat siang untuk semua, siang di sana menjelang sore, dan kita di sini sudah malam. Itu dia. Sudah menjelang malam. Menjelang malam ya. Iya, baik. Saya Ibu Sarah, satu tim dengan Pak Frans. Kebetulan beliau sebagai dekan saya yang terpilih baru beberapa minggu yang lalu. Kita juga di sini satu tim, ada sama-sama dengan beliau di antropologi hukum. Saya sementara sedang menyelesaikan studi S3 saya di FH Unut, dan kebetulan promotor saya Prof. India sama Bu Gung Aryatu, kos-satunya saya. Jadi di sini. Ini bisa konflik interest ini. Pendukungnya semua ada di sini, promotornya. Saya tidak pernah sekolah yang satu grup gini. Satu grup semua, agak dari promotor sampai tim promotor semuanya anggota apa gitu. Ini enak bener ini. Harus bayar kompensasi ke apa ini? Benar tuh Pak Max. Lanjut Bu Ira. Ya, jadi sementara saya menulis disertasi saya tentang bagaimana pengaturan sistem pemerintahan adat Keondoavian di wilayah adat Tabi di Provinsi Papua. Jadi sementara proses penyusunan MKPD dan juga pengambilan data, bagaimana pengaturan itu sampai dengan ada keluarannya sebuah perdasus yang mengatur tentang sistem pemerintahan adat yang betul-betul sebagaimana di Papua itu kita ada dengan 4 tipe kepemimpinan tradisional itu. Jadi saya mengambil Keondoavian itu di wilayah adat Tabi, ada wilayah adat Lapago, Mepago dengan sistem pemerintahan yang berbeda gitu. Rencananya mau
perbandingan, cuma Prof India arahkannya tuh coba dipersempit dulu di Keondoafian dengan sistem kepala pemerintahan adatnya itu Ondoafi. Itu yang diperkuat. Dan juga kalau mau dilihat perkuat sih perkuat, cuma yang bingungnya kenapa sampai rancangan undang-undang masyarakat hukum adat sampai sekarang belum disahkan. Undang-undang Otsus malah yang terbaru Undang-Undang Nomor 22 2021 itu malah untuk adat itu gelondongan 1% dari itu untuk lembaga adat. Nah dari situ yang mulai nanti saya kaji, dan kebetulan juga Prof India minta tolong Pak Dekan yang baru sekarang untuk membimbing MKPD, jadi sungguh dia yang jadi MKPD 1 diminta Pak Frans Reumi untuk membimbing, mungkin sampai di situ perkembangan disertasinya. Dan untuk pemilihan ketua ini saya ya masih belajar lah dari para senior-senior, nggak bisa menjadi. Bu Sarah? Hilang suaranya. Ibu Sarah? Hilang suaranya ya? Oke. Sinyalnya hilang. Baik, ada beberapa yang kita perlu calon. Ibu Sarah? Iya. Cukup ya? Iya cukup. Saya mendukung proses demokrasinya. Kalau memang diusulkan, saya mendukung para senior-senior yang ada di sini. Mendukung para senior. Ya, mendukung senior. Itu kalau ada promotornya mendukung promotor saya gitu. Untuk Mbak Prof Wayan Windia tadi izin dia ada ngasih Anjar. Sama co-promotornya siapa Bu Arum Datu ya? Co-promotornya ya Bu Sarida ya? Iya, Bu Aryatu Dewi. Nah, itu juga pengurus juga di apa? Iya. Enak benar. Keduanya Pak Oke Perwati. Iya. Enak benar. Promotor dan co-promotor ada di AFA semua. Jadi pura-puranya ngajak webinar nanti langsung minta tanda tangan itu Bu Ida. Itu bagus juga tuh dari kita untuk ambil sama Pak Safrin. Pak Safrin juga tuh promotor. Promotornya siapa? Pak Safrin. Pak Safrin tuh ini apa Bu Farida. Oh, Prof Farida ya, Dekan Unhas ya. Sama Bu Nurul Mikat juga itu kan. Sama Prof Ruri. Iya. Semua pembina ya. Jadi mempermudah Abah itu. Mempermudah untuk cepat dokter. Baik. Tapi Bu Nurul juga nggak cepet kok ya. Malah suruh kerja keras. Karena baik, ada beberapa calon di sini ya, sudah ada untuk mudah-mudahan bisa mendukung. Yang pertama ada Pak Dekan, ada Mas Jabal Nur, kemudian satunya ada Dr. Maria Teresa, kemudian ada siapa lagi? Iya, Pak Adrianus. Silakan, ada 4 orang berarti ya, yang untuk bisa menjadi untuk Indonesia Timur. Silakan. Langsung Bapak Frans Reumi. Nah, saya silakan kalau ada masukan. Saya sepakat Pak Frans Reumi. Saya sepakat Pak Setuju Ketua. Bapak Frans. Saya sepakat sebagai wakilnya Bu Maria, sekretarisnya. Nah. Ada yang lain. Ya, supaya saya bisa ikut naik gunung itu nanti Bu. Hobi saya juga naik manjat gunung. Saya cuma bagian manjat gunungnya aja Bu. Sekarang sudah bisa masuk dengan mobil, jadi Bapak tidak temukan lagi keistimewaan waktu saya naik gunung. Kalau naik gunung saya sudah hobi. Bagaimana Mbak Kunti? Ibu Windy, itu ada masukan Bu Pak Frans, Dekan Ucen, dan Dr. Maria Teresa sebagai
sekretaris atau wakil, nanti ditambah Mas Adrianus gitu ya. Yang muda-muda lah, yang Itu bisa. Ibu Sarah tuh, Ibu Sarah. Ibu Sarah. Pak Adrianus saja. Ya. Gimana Pak Ketua? Atau empat-empatnya silakan supaya bisa nanti membentuk organisasi, Bu Windy. Iya. Kita empat-empatnya kita minta untuk ini. Nanti TVRI minta rilis dulu Pak Adrianus, dari Pak Engki minta pernyataan dari Pak Fran dulu sebagai Ketua Indonesia Bagian Timur. Pak Frans. Kalau bagaimana musyawarah untuk sepakat? Silakan. Gimana Pak Frans? Ya. Gambarnya digedein gimana? Semua menyerahkan kepada Pak Dekan ini. Ya. Ini gambarnya Pak Frans. Lagi gini Pak Dekan. Ya, terima kasih banyak atas musyawarah, mufakat. Ini tugas besar yang memang harus siap untuk dijalankan sesuai dengan visi misi dari organisasi ini, terutama pengembangan yang tadi disampaikan oleh Dr. Kunti tadi. Saya kira itu aspek-aspek yang barangkali menjadi PR untuk kita ke depan dalam rangka mempersatukan kondisi hukum atau sistem hukum yang berada dalam situasi pluralisme hukum sekarang. Dan saya kira ini yang penting sekali bagi kita untuk mencari kepastian hukum, terutama ruang hukum adat ini disejajarkan untuk duduk di dalam hukum negara sebagai bagian dari sistem hukum yang memang hidup sampai hari ini. Ya, saya kira ini kalau memang dipercayakan, memang ini tugas besar yang harus saya siap untuk jalankan dengan tim semua yang ada di dalam organisasi ini. Dan saya kira ini penting sekali karena memang kita lihat hukum adat ini selalu jadi PR besar karena sistem hukum kita di Indonesia ini selalu mengabsolutkan yang tertulis yang punya kepastian hukum. Sehingga hukum adat menjadi PR untuk kita bagaimana dia berada dalam sistem civil law, bukan common law ini civil law ini. Jadi itu yang saya katakan PR besar. Karena selalu mengabsolutkan yang dikodifikasikan itu yang selalu menjadi primadona. Sehingga kita yang menekuni hukum adat ini selalu menjadi PR sampai hari ini. Itu pergumulan saya secara pribadi. Dan memang saya juga sama-sama Mbak Kunti waktu di UI juga. Kebetulan saya tulis tentang hukum adat laut di Kepulauan Raja Ampat. Tesis saya waktu itu di UI. Kemudian ada S2 saya juga, saya ambil mengenai tata negara, tetapi saya tulis mengenai peradilan adat. Pengakuan peradilan adat dalam otonomi khusus. Waktu itu saya ambil bidang tata negara, tapi ketatanegaraan adat. Kemudian disertasi saya tulis juga mengenai peradilan adat. Kenapa otonomi khusus mengakui peradilan adat? Ini salah satu PR besar yang saya temukan akhirnya peradilan adat harus ditempatkan sebagai peradilan khusus dalam sistem desentralisasi peradilan di Indonesia. Itu pertimbangan saya waktu itu di dalam disertasi saya itu dia harus diberi tempat untuk dia jadi peradilan khusus. Karena dia bisa mengakomodir fungsi-fungsi kehakiman dalam hal penyelesaian kasus-kasus di tengah masyarakat yang sangat majemuk, khususnya di Papua. Karena Papua sangat majemuk sekali. Ini bukan masyarakat kesukuan, ini bukan masyarakat kerajaan, ini bukan masyarakat kesultanan. Papua 95% adalah masyarakat kesukuan. Ini juga jadi PR besar secara internal, terutama kami yang menekun hukum adat di Papua. Jadi barangkali ini hanya pergumulan saya yang saya sampaikan bahwa tugas yang dikasih mudah-mudahan kita bisa mengisi apa yang tadi disampaikan Dr. Kunti tadi menjadi pekerjaan untuk kita. Mudah-mudahan ini kita dorong terutama harus berjuang melawan, kalau saya itu bilang hukum adat harus berjuang melawan sistem hukum civil law. Karena dia selalu mengabsolutkan kodifikasi dan unifikasi hukum. Saya kira begitu. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita berjalan dalam suasana pandemik, tetapi komunikasi seperti ini selalu kita jaga dalam rangka mempersatukan persepsi kita dalam keberagaman yang ada di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Baik. Terima kasih. Pak Ketua. Baik.
Baik, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Dr. Franz Rumi. Jadi tidak salah pilihan dari teman-teman secara musyawarah mufakat. Ternyata Mbak Dr. Franz Rumi masih ada pergumulan. Nah, pergumulan ini dapat diteruskan, dapat dilampiaskan sebagai Ketua Perwakilan APA Indonesia Timur dengan beberapa teman-teman. Jadi kita menyediakan selongsongnya aja, pelurunya Bapak. Nanti siapa yang ditembakkan yang mudah-mudah saja. Jadi nanti kata-kata Bapak kebetulan sudah juga diambil di YouTube, nanti bisa kita masukkan di dalam beberapa, bisa kita quote, karena itu merupakan materi yang itulah sebetulnya mengapa perwakilan APA Indonesia Timur perlu dibentuk dan perlu ada suara yang bisa didengarkan oleh pusat. Saya kira nanti Mas Jabal Nur sama Pak Ketua. Ya, silakan. Masukan untuk RU masyarakat adat Pak Ketua, nanti saya dengan Ibu Maria tadi itu kayaknya satu kajian tentang masyarakat adat yang ada di wilayah konservasi, karena ketiga disertasi saya angkat itu persoalannya berbenturannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 bahwa di wilayah konservasi itu kan tidak boleh ditinggali dan sebagainya, tapi ternyata itu ada masyarakat adat di situ. Kalau mengenai perdanya ada, clear dan sudah diperdakan dan semua, tapi satu sisi bagaimana masyarakat adat yang ada di wilayah konservasi, sehingga di Undang-Undang Masyarakat Adat itu harus dimasukkan, karena bukan saja di Sulawesi Tenggara, khususnya di Mornene, di Bombana, ataupun di Sulawesi Tengah, ataupun ada juga di Kalimantan, ada juga di Sumatera yang wilayah itu, sehingga bisa tercover. Saya kira begitu Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Dr. Jabal Nur. Pak Ketua, ada masukan silakan sedikit. Pak Ketua, ada silakan Pak. Ada masukan sedikit Pak Ketua, bisa? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, ucapan profisiat kepada Dr. Franz Rumi yang sudah diberikan tadi atas kerjasama dari Bapak Ibu. Ini usulan saya Bapak Ketua dan ya Ibu Kunti dan Bapak Ibu. Saya lihat hukum adat ini barangkali ada dua hal sebenarnya yang perlu dibaharui pembaharuan. Tidak hanya soal alam, tidak hanya soal pembaharuan soal alam, tetapi yang paling penting mungkin di sini adalah pembaharuan soal manusia. Mengapa saya katakan mungkin nomor satu pembaharuan manusia dan kedua pembaharuan alam. Kenapa? Karena pembaharuan manusianya di hukum adat Indonesia itu masih dominasi patriarkal. Jadi itu yang saya katakan itu pembaharuan manusia. Jadi sebenarnya hukum adat tidak hanya soal pembaharuan alam, tetapi lebih pada pembaharuan manusia. Jadi ada dua hal di situ, pembaharuan manusia. Jadi jangan sampai ada dominasi paternal dan maternalnya itu. Kemudian yang kedua adalah pembaharuan alam. Sekian saja Pak. Ya, Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Pak Ketua. Silakan Dr. Kunti. Terima kasih Pak Adrianus Ngoro. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau melihat begini Pak Laksanto, kayaknya kita perlu duduk bersama lagi, ya. Nanti sebelum kita ketemu dengan aman, saya pikir kita perlu duduk lagi bersama teman-teman dari asosiasi kita, karena tampaknya memang ada beberapa masukan yang perlu dipertegas ya. Saya setuju tadi yang kaitannya dengan Pak Adrianus yang berkaitan dengan soal manusianya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang di dalam rancangan undang-undang itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu memperhatikan tentang genealogis ya. Jadi bagaimana mempertahankan masyarakat itu terkait dengan genealogis. Jadi tampaknya itu perlu perlu didukung, dan yang draft yang kita punya itu
selain dia bicara tentang perkawinan, dia juga akan bicara warisan. Nah, ini yang tampaknya belum banyak sekali ya dari rancangan itu, karena rancangan itu banyak sekali bicara tentang tanah, wilayah adat dan sebagainya ya. Tapi saya pikir itu penting kita dorong. Makanya tadi masukan kita terhadap pertemuan yang lalu Pak Laksanto yang hukum waris itu sangat mendukung gitu ya. Dan itu saya sudah sampaikan kepada kemarin wakil DPR dan Nasdem. Terus yang kedua, saya setuju soal tadi peradilan adat, karena memang ada poin peradilan adat yang di dalam rancangan undang-undang itu, tetapi tentu perlu dilihat bahwa peradilan ini catatan dari apa itu jangan sampai kemudian peradilan adat ini atau penyelesaian yang dilakukan peradilan adat justru mendiskriminasi gitu ya. Jadi tentu ruangnya adalah bagaimana supaya tidak mendiskriminasi. Yang ketiga, saya setuju yang berkaitan dengan tadi tata negara adat ya. Mungkin begini, saya juga sampaikan bahwa beberapa kali kami ada diskusi dengan Pak Profesor Jimli Asidiki. Prof. Jimli Asidiki itu ingin sekali mengembangkan dan mencari bahwa kalau bisa ada profesor yang berkaitan dengan tantra adat. Nah, saya pikir ini juga menarik ya soal tantra adat, karena itu juga termasuk salah satu yang diperhatikan di dalam rancangan undang-undang masyarakat adat. Nah, tentu masih banyak lagi ya perdebatan tadi soal kesukuan dan suku dan kesultanan atau kerajaan. Ini yang masih jadi diskusi berat ya terkait dengan siapa sih masyarakat hukum adat. Nah, jadi saya pikir Pak Laksanto nanti sebelum ketemu sama Pak Aman, sebelum kita ketemu dengan kita bikin diskusi yang berkaitan dengan masukan kita secara saya pikir itu Pak Laksanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Kunti. Ini juga masukan yang sangat konstruktif ketemuan untuk Indonesia Timur. Mudah-mudahan masukan dari para ahli, para cerdik cendikia ini bisa memberikan masukan konstruktif untuk sesegera mendesak rancangan undang-undang masyarakat hukum adat. Jadi memang benar Dr. Kunti tadi ada beberapa hal supaya kita bisa sepakat dulu di dalam kita supaya ada kesamaan pendapat. Apa yang sudah kita ajukan beberapa waktu lalu mungkin kita perlu pertemuan baik nanti melalui webinar dalam waktu dekat. Silakan Mbak Kunti kalau mau dijadwalkan pertemuan seperti ini untuk membahas masukan beberapa teman-teman tadi supaya bisa kita absorb gitu ya untuk memberikan dukungan kepada ini. Demikian, kalau tidak ada masukan lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Uncen, Dr. Franz Rumi, Dr. Maria Teresa, kemudian Bapak Dr. Jabal Nur, Dr. Andiarus Ngoro, kemudian Ibu Sarah Ida Awi, kandidat doktor, karena promotornya semua dari APHA, jadi supaya lebih giat. Terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa berkarya di APHA ini. SK-nya akan dipersiapkan oleh Mas Irwan. Nanti saya akan memfasilitasi untuk pertemuan berikut dan acara-acara. Jikalau ada sesuatu yang sangat mendesak, kita bisa bisa berkomunikasi. Tapi khusus untuk masukan tadi yang sangat konstruktif, mudah-mudahan Ibu Dr. Kunti bisa segera memfasilitasi untuk pertemuan intern kita dulu. Demikian saya kembalikan Bu Windy sebagai bidang organisasi yang sebetulnya punya gawe, tapi saya ambil alih karena organisasinya nggak jalan-jalan. Pak, silakan. Saya mengusulkan setidaknya 2 minggu dari sekarang kita akan mendiskusikan
pertemuan teman-teman di apa ya Pak Afan saya. Jadi nanti teman-teman yang dari Indonesia Timur terutama, dan tadi kan kasusnya banyak banget termasuk Pak Jabal Nur tadi yang menyebutkan kaitan dengan konservasi, betul Pak? Ya. Iya, siap. Pak Safrin, Pak Laksanto, Pak Safrin itu meneliti tentang ekofeminis di hutan ya. Jadi ini menurut saya juga menarik nih. Jadi bagaimana perhatian terhadap perempuan dalam pengelolaan hutan. Jadi saya pikir 2 minggu dari sekarang mungkin akan ada undangan lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kembalikan ke bidang organisasi. Ada masukan lagi? Silakan monggo. Oh, ada Pak Nam. Ya. Silakan Pak Nang. Saya mengikuti aja. Saya mengikuti karena kami juga masuk waktu sholat sekarang. Itu dia. Betul masuk sholat sekarang. Kami dulu ya. Karena saya masuk malam. Pokoknya semua keputusan itu kebaikan untuk apa kita pasti kita ikut. Mantap. Siap Pak. Iya. Mohon saya pamit ya. Iya, ya, terima kasih Pak Nam. Baik. Foto dulu, jangan. Iya, kita foto dulu ya. Foto. Kalau foto gue ngikut. Foto dulu Pak Nam. Ya. Foto. Mbak Emi mana? Emi sedang ke Indomaret. Dia sedang ke warung tadi Bu. Oke. Mahasiswa saya. Siapa yang motret ini? Ya operator lah. Operator ketua sekalian operator. Baik, selamat malam teman-teman Indonesia bagian timur. Selamat senja utama Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Selamat menjelang sore. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Salam Nusantara, salam sehat. Ya. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan, COVID masih ada, jangan lupa. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Banyak.